Halo, perkenalkan nama saya Angelina Jolie. Saya adalah mahasiswa Teknologi Informasi dari Universitas Internasional Batam. NPM saya adalah 2132018. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara monitoring protokol HTTP, HTTPS, dan DNS di tools Wireshark. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol merupakan istilah yang diberikan pada sebuah protokol yang dipergunakan untuk mengirimkan dokumen dari www atau World Wide Web. Contoh penggunaan protokol HTTP adalah untuk komunikasi antara komputer klien dan server. Berikut ini adalah cara monitoring HTTP di Wireshark. Pertama, kita buka dan jalankan aplikasi Wireshark terlebih dahulu. Dapat dilihat ada beberapa interface yang dapat kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan koneksi Wi-Fi. Kita klik untuk memulai capture data. Selagi Wireshark melakukan capture data, kita pergi ke web browser. Di sini saya akan menggunakan browser Google Chrome. Untuk HTTP, saya akan mengakses situs mysql.phi-integration.com, lalu klik Enter. Setelah websitenya selesai loading, kita pergi ke command prompt untuk mengecek alamat IP. Pertama, kita cek IP dari laptop kita terlebih dahulu. Kita ketik ipconfig, lalu klik Enter. Kita lihat pada wireless LAN adapter Wi-Fi. Diketahui bahwa IP version 4 address kita adalah 192.168.43.53. Lalu kita cek IP dari website MySQL dengan mengetik ping mysql.phi-integration.com, lalu klik Enter. Didapatkan IP dari website yang kita akses adalah 142.251.10.121. Nah, setelah melakukan pengecekan IP, kita kembali ke tools Wireshark. Di sini dapat dilihat telah terjadi pertukaran data ataupun lalu lintas jaringan setelah kita mengakses website tadi. Di sini kita klik Stop Capture terlebih dahulu. Lalu kita klik HTTP di filter box, lalu klik Search. Nah, di sini ada beberapa paket data dengan protokol HTTP. Dapat dilihat IP source-nya adalah IP dari laptop kita, yaitu 192.168.43.53. IP-nya sama dengan IP yang kita cek di command prompt tadi. Lalu IP di destination-nya adalah IP dari website MySQL. IP-nya juga sama dengan IP dari hasil ping di command prompt tadi. Di sini dapat kita lihat ada 5 layer. Di sini layer pertama adalah frame. Dapat dilihat ada encapsulation type. Encapsulation adalah suatu proses menambahkan header dan trailer atau melakukan pemaketan pada sebuah data agar memiliki identitas. Encapsulation ini menggunakan teknologi jaringan Ethernet. Nah, selanjutnya ada arrival time yang menjelaskan tentang waktu saat pengiriman data dimulai. Lalu ada frame number, yaitu nomor dari frame yaitu 281. Lalu di sini ada panjang frame-nya adalah 1046 bytes. Lalu ada protokol in frame. Protokol in frame ini menunjukkan protokol apa saja yang ada di frame 281. Protokol yang ada adalah Ethernet, Ethertype, IP, TCP, dan HTTP. Lalu di layer kedua ada Ethernet 2 yang menunjukkan source, yaitu PC kita, Intel Core B1 FD-A0, dengan MAC address-nya adalah 9C FC E8 B1 FD A0. Lalu destination yang dituju memiliki MAC address D62829 B4 3839. Selanjutnya di layer ketiga ada Internet Protocol version 4. Dengan source-nya adalah IP laptop kita dan destination-nya adalah IP dari website MySQL. Di sini dapat dilihat panjang dari header-nya adalah 20 bytes. Lalu ada time to live 128. 128 adalah suatu nilai pada paket data yang menyatakan berapa lama data akan beredar di jaringan. TTL ini akan menentukan apakah data akan diteruskan atau di-discard. Kemudian di layer keempat ada Transmission Control Protocol atau TCP. Dapat dilihat bahwa source port-nya adalah 49843 dan destination port-nya adalah 80, yaitu port dari HTTP. Sequence-nya adalah 1, acknowledgement-nya adalah 1, LAN atau panjangnya adalah 992. Di layer kelima ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP.
Di sini kita dapat lihat ada get SQL memuat trigger di MySQL. Jadi saat kita mengakses website tadi akan terjadi pengiriman data dari klien ke server dan DNS server untuk ditransaksikan menjadi alamat IP. Setelah mendapatkan alamat IP dari DNS, maka laptop kita sebagai source akan melakukan request ke destination. Dapat dilihat bahwa permintaan yang kita lakukan adalah get. Get berfungsi untuk melakukan permintaan representasi dari sumber data tertentu. Lalu hostnya adalah mysql.phi-integration.com. Lalu user agentnya adalah Mozilla 5.0 Windows NT 10.0 Windows 64. Lalu di sini ada Chrome 95.04638.54. User agent ini menunjukkan bahwa pada percobaan tadi kita menggunakan Chrome sebagai media untuk browsing. Nah, inilah proses pertukaran data dengan protokol HTTP. Yang selanjutnya adalah HTTPS. HTTPS merupakan singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Secure yang merupakan protokol komunikasi dalam suatu jaringan internet dengan keamanan yang lebih terjamin. Disebut lebih aman karena suatu perintah atau data yang dikirim melalui HTTPS ini dilindungi dengan sistem enkripsi sehingga menyulitkan hacker untuk membobol atau mencurinya. Pertama, kita buka dan jalankan aplikasi Wireshark terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan interface Wi-Fi juga. Nah, selagi Wireshark melakukan capture data, kita pergi ke web browser Google Chrome. Untuk HTTPS, saya akan mengakses situs shopee.co.id, lalu kita klik Enter. Nah, ini adalah website yang kita akses. Lalu kita pergi ke command prompt untuk melakukan pengecekan alamat IP. Jika kita ingin mengecek alamat IP laptop kita lagi, kita bisa mengetik ipconfig lalu klik Enter. Ini adalah IP dari laptop kita. Setelah itu kita harus mengecek IP dari website Shopee dengan mengetik ping shopee.co.id. Lalu kita klik Enter. Dapat dilihat bahwa IP dari shopee.co.id adalah 124.158.128.34. Setelah itu kita copy IP dari website Shopee. Kemudian kita kembali ke tools Wireshark. Di sini dapat dilihat telah terjadi banyak pertukaran data. Nah, kita tekan stop capture terlebih dahulu. Lalu kita ketik IP.dst sama dengan 2 kali tanpa spasi. Lalu kita paste IP dari Shopee. Setelah itu kita klik search. Nah, dapat dilihat bahwa IP source-nya adalah IP dari laptop kita, yaitu 192.168.43.53. Lalu IP dari destination adalah IP dari website Shopee, yaitu 124.158.128.34, sama dengan IP yang telah kita ping di command prompt tadi. Di sini dapat dilihat ada 4 layer. Layer pertama adalah frame. Di sini dapat dilihat frame numbernya adalah 395. Lalu frame length-nya ada 66 bytes atau 528 bits. Capture length-nya 66 bytes atau 528 bits. Setelah itu di layer kedua ada Ethernet 2 dengan destination yang dituju memiliki MAC address D62829 B43839. Lalu source-nya adalah Intel Core B1 FDA0 dengan MAC address 9C-FC8 B1 FDA0. Nah, di layer ketiga ini ada Internet Protocol version 4 dengan source-nya adalah IP dari laptop kita dan destination-nya adalah IP dari website shopee.co.id. Lalu di layer keempat ada Transmission Control Protocol atau TCP dengan source port-nya adalah 57268 dan destination port-nya adalah 443, yaitu port dari HTTPS. Sequence-nya 0 dan length-nya adalah 0. Baiklah, jadi ini adalah proses pertukaran data dengan menggunakan protokol HTTPS. Dan yang selanjutnya adalah DNS. DNS atau Domain Name System adalah sebuah sistem yang bertugas menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan.
Dengan adanya DNS, domain atau hostname yang ada akan ditranslate dalam alamat IP sehingga dapat diakses. Baiklah, pertama kita buka dan jalankan aplikasi Wireshark. Lalu kita pilih interface yang akan kita gunakan yaitu Wi-Fi. Setelah itu, kita pergi ke browser Google Chrome. Di sini saya akan mengakses situs www.lajada.com. Klik Enter. Dapat kita lihat ini adalah situsnya. Setelah itu kita pergi ke command prompt. Di command prompt ini kita ketik nslookup www.lajada.com lalu kita klik Enter. Diperoleh IP address dari website Lajada adalah 192.168.43.1. Nah, setelah itu kita kembali ke Wireshark. Di sini kita klik Stop Capture terlebih dahulu. Di filter box kita ketik DNS, setelah itu kita klik Next. Di sini dapat dilihat terdapat beberapa paket dengan protokol DNS. Kita klik salah satunya. Nah, dapat dilihat bahwa source-nya adalah IP laptop kita, dan di destination-nya adalah IP dari website Lajada. Dapat kita lihat ini sama dengan IP yang ada di command prompt. Lalu di sini terdapat dua tanda panah. Tanda panah ini menyatakan bahwa paket 313 dan paket 329 ini saling berhubungan, di mana paket 313 adalah paket yang memberikan query dan paket 329 adalah paket yang memberikan respons terhadap query tersebut. Kita lihat di sini terdapat 5 layer. Di layer pertama ada frame dengan nomor framenya 313. Lalu di layer kedua ada Ethernet 2 dengan source-nya Intel Core B1 FDA0 dengan MAC address-nya. Dan destination yang dituju dengan MAC address seperti ini. Lalu di layer ketiga ada Internet Protocol version 4 dengan source-nya adalah IP laptop kita dan destination-nya adalah IP website Lajada. Lalu di layer keempat ada User Datagram Protocol atau UDP, di mana source port-nya adalah 64637 dan destination port-nya adalah 53, yaitu port dari DNS. Dan di layer kelima ini ada Domain Name System atau DNS. Dapat dilihat ini adalah paket yang memberikan query. Jadi, setiap pasangan paket yang memberikan query dan respons akan memiliki transaction ID yang sama. Transaction ID di paket yang memberikan query ini adalah 0x4f8e. Lalu kita lihat pada paket yang memberikan respons, transaction ID-nya sama dengan paket yang memberikan query. Di sini kita bisa lihat bitnya. Lalu reply code-nya no error. Nah, di sini question atau query-nya ada 1. Lalu answer atau respons yang diberikan ada 7. Jadi, host akan meminta alamat yang akan dituju yaitu www.lajada.com kepada DNS server. Lalu DNS server ini akan memberikan jawaban pada host bahwa www.lajada.com memiliki nama dan alamat seperti yang kita lihat di tampilan ini. Nah, ternyata data yang kita peroleh di sini sama juga dengan data yang kita peroleh dari hasil nslookup di command prompt. Bisa kita lihat datanya sama dengan yang ada di sini. Selain itu, kita juga mengetahui bahwa queries www.lajada.com memiliki type A atau host address dan kelasnya adalah in. Kita dapat lihat di time, proses ini berlangsung sekitar 0,084 sekon. Jadi demikianlah proses pertukaran data dengan protokol DNS. Baiklah, sekian video saya tentang cara monitoring protokol HTTP, HTTPS, dan DNS di Wireshark. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan kata. Terima kasih karena telah menonton.